Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Renja yang ketiga, Renungan Senja yang ketiga dalam minggu ini, membahas tentang mengapa penting mengajarkan kebenaran di dalam keluarga. Saudaraku, saya bacakan perkataan Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa Yahweh telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Elohim kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Saudaraku, Petrus sedang berkhotbah kepada orang-orang Israel yang datang kepada mereka. Dan dia mengatakan, bagimu, bagi anak-anakmu, bagi anak-anakmu yang masih jauh, maksudnya keturunan demi keturunan, generasimu yang akan datang. Buat saya, buat anak-anak saya, buat anak cucu saya turun-temurun. Buat kitalah janji itu. Itu sebabnya saudaraku, maka kita tidak bisa mewariskan kebenaran itu, janji Tuhan itu, keselamatan itu, bila kita tidak ajarkan kepada anak cucu kita. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, janganlah kita hanya hidup memikirkan kesenangan-kesenangan daging. Banyak sekali orang di zaman sekarang ini, saudaraku, hidupnya nggak lepas dari TV, siang dan malam. Nggak lepas dari Detikcom, dari berita-berita gosip. Kalau ditanya, pernahkah engkau berkumpul dengan keluargamu? Ya pernah, sekedar makan. Tidak pernah secara serius memberi perhatian. Apakah anak-anaknya ini mengenal Tuhan atau tidak? Apakah anak-anaknya ini? Saudara lihat Imam Eli. Imam Eli mati binasa karena dia tidak mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya mati binasa di dalam peperangan. Dan ketika dia mendengarnya juga, dia pun shock. Jadi jangan main-main saudaraku. Ada hukuman yang akan diterima oleh keluarga kita jika keluarga kita tidak dengar-dengaran dengan firman, tidak mau melakukan kebenaran. Jadi jika engkau mengasihi keluargamu, jika engkau bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga di dalam keluargamu, maka engkau harus bertindak agar dapat memberitakan kebenaran, menyisihkan waktu, supaya keluargamu imannya dibangun, supaya di dalam anak-anakmu tidak ada satupun yang murtad. Engkau akan dituntut pertanggungjawaban atas anak-anakmu yang melenceng. Mengapa? Mungkinkah engkau banyak dosa? Mungkinkah engkau selama ini hidupmu penuh dengan lika-liku, penipuan? Mungkinkah engkau secara diam-diam berzina, berdukun? Tinggalkan semuanya itu. Kembalilah ke rumah tanggamu. Lakukanlah kebenaran, supaya murka Bapa, murka Tuhan tidak menghukum keluargamu.
Saya ingatkan kemarin bahwa Firaun dan keluarganya dihukum oleh Tuhan, dibinasakan. Abimelek dibinasakan, dihukum. Daud mengalami hukuman sekeluarga akibat perzinahan yang dilakukan oleh Daud, di mana dia membunuh suami daripada Batseba. Saudaraku, dosa itu turun-temurun. Saudaraku, jika engkau hari ini menyadari bahwa engkau melakukan suatu dosa yang besar dalam kehidupanmu, kecil atau besar, datanglah kepada Tuhan meminta ampun. Akui dosamu dengan sungguh-sungguh. Jika engkau masih belum merasa damai, cari gereja, cari hamba Tuhan yang memiliki karunia Roh Kudus untuk engkau menyampaikan semua keluhanmu, sehingga semua dilepaskan dan diampuni. Saudara lihat Datan dan Abiram yang melakukan pencurian. Karena mencuri, ya, dia menyembunyikan barang rampasan yang sudah disuruh Tuhan untuk ditumpas, sehingga mereka dan anak-anaknya seisi rumahnya dibunuh mati, saudaraku. Nah, marilah kita tiru perkataan Yosua. Yosua 24 ayat 15 berkata seperti ini, saudaraku. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Tuhan orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudaramu, keluargamu dulu tidak mengenal Tuhan. Mungkin mereka suka melakukan penyembahan kepada berhala. Mungkin kau datang di suatu daerah, mereka memiliki penyembahan di luar Tuhan. Tetapi ikutilah perkataan Yosua ini. Namun aku dan seisi keluargaku, seorang bapa harus bisa memastikan istri dan anak-anaknya hidup dalam pengenalan Tuhan, hidup dalam menyembah Tuhan. Itulah yang dilakukan Yosua. Jangan kita, saudaraku, karena dosa kita yang begitu banyak mengikat hidup kita, sehingga anak-anak kita mengalami. Saya, saudaraku, menemukan di dalam pelayanan-pelayanan pribadi, ketika orang datang kepada saya, ada banyak anak-anaknya yang menderita sengsara, kemiskinan, karena orang tuanya mencari perdukunan. Bahkan neneknya yang melakukan perdukunan. Anak ini tidak pernah berdukun, tidak pernah ikut-ikut menyembah kepada setan atau kepada dukun itu. Tetapi dia mengalami penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Ada orang yang datang kepada saya mengalami kecelakaan, karena orang tuanya semua berdukun. Ada juga yang saya lihat, saudaraku, dua orang wanita kakak beradik mengalami perceraian dengan rumah tangganya karena suaminya berselingkuh. Saudaraku, ternyata setelah saya doakan, saya periksa, Tuhan mengatakan kepada saya bahwa orang tuanya suka berzina, sehingga kutuk perzinahan itu masuk kepada mereka dan kepada suami mereka masing-masing. Saudaraku, hati-hatilah langkahmu. Lakukanlah firman Tuhan dengan benar. Setialah melakukan. Bangunlah setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Sembah Dia. Ketika engkau menyembah Tuhan, kuasa Tuhan turun atasmu. Engkau diberikan terang, sehingga kau dapat membedakan mana jalan yang benar yang berkenan kepada Tuhan, mana jalan yang kegelapan yang membawa kau kepada kebinasaan. Ingat, setiap perbuatan manusia akan dituntut Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Tetapi bila engkau datang kepada Tuhan hari ini, mengakui dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Dia Maha Pengasih dan Pengampun.
Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Datanglah kepadanya. Darahnya sudah dicurahkan untuk membebaskan engkau. Demikianlah saudaraku, Yesus Kristus dulu, sekarang, selama-lamanya kasih-Nya tetap untuk menyelamatkan kita. Dia terus mengedangkan tangannya dengan sabar menanti kapan saudara datang, kapan saudara meninggalkan dosamu. Minta kekuatan supaya kau ditolong untuk meninggalkan dosamu. Kau ditopang untuk melakukan hal-hal yang benar dan mengajarkan yang benar. Jadilah teladan dalam kesucian, dalam kelurusan, dalam keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk acara renungan senja dalam minggu ini, saudaraku. Sampai jumpa di minggu depan. Jika engkau terberkati dengan firman ini, saudara mari buka YouTube-mu kembali, klik CBM 7 TV. Saudara like, saudara subscribe, bagikanlah kepada orang. Tolong untuk bersama dengan kami membagikan firman Tuhan ini supaya seluruh keluarga kita, sahabat kita, dan bangsa kita melakukan kebenaran sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.